Metode Isra ini adalah memberi efek dengan terus menerus dijejeli di telinganya bahasa, gitu loh. Terus menerus dimasukkan ke telinganya itu kosakata. Terus menerus diajak berbicara. Ini baik murid maupun guru harus bersabar, mau tidak mau. Dan ini metode sudah mujarab. Hasilnya di sini beberapa guru yang tamatan Ar-Raya luar biasa. Salah satunya adalah Ustaz Akhyar Aceh. Beliau luar biasa. Nah, kalau mau sharing, misalkan kalau antum mau meminta sedikit beliau mengambil dari buku ini sedikit-sedikit terus dikumpulkan dalam satu file sama beliau, mempersingkat buku ini biar nggak terus khatamin satu buku, tapi yang diambil sehari patinya saja, muhadatsahnya itu langsung lompat, muhadatsahnya lagi langsung lompat. Jadi itu lebih mengembangkan anak-anak. Jadi begini, anak kasih contoh. Cuk, manusia ini punya adaptasi luar biasa. Anak ngambil contoh ke TKW, tahu TKW? TKI yang keluar negeri. TKW ini ibu-ibu ini yang ex Saudi, ex negara-negara Arab itu, kalau antum bicara sama ibu itu pakai bahasa Arab di lingkungan rumah dan dapur lebih pintar dari antum. Paham gak? Tapi coba antum bicara sama ibu TKW ini yang sudah 20 tahun di Saudi ini, berbicara tentang lingkungan sekolah misalkan atau lingkungan kantor, bisa nggak ibu itu? Nggak bisa. Apa sebab? Dia hanya mendapatkan lingkup itu. Panci, sendok, garpu, ya, kompor, berinjan, ya, jazar, khiyar, ya, filfil aswad, filfil abyad. Oh, itu hafal. Baca nggak dia? Enggak. Nulis nggak dia? Enggak. Dari mana modalnya? Dengar. As-sam' ya ikhwan. Jangan debat sudah. Ini metode top. Tapi perlu effort yang luar biasa. Ana waktu berangkat ke luar negeri, kerja di satu perusahaan itu dalam membawa modal bahasa Ana itu hanya conversation, muhadatsah. Ya sedikit ada ilmu nahwu dia sedikit, tapi ada muhadatsah ini yang terbawa di benak Ana ini ya seperti Ana gaul aja sama kawan-kawan Ana dulu di perkampungan di Mekah. Jadi Ana masuk ke lingkungan kantor, Ana punya bahasa itu bukan bahasa kantoran. Jadi di depan orang-orang itu yang notabene terpelajar ya di perusahaan besar, gaji besar-besar semua, orang pakai jas, pakai dasi, di situ orang Libanon, orang Armenia, orang mana. Ana sendiri orang Indonesia yang nyempil. Status Ana sebagai muterjem. Karena begitu Ana berbicara bahasa Arab, Ana pakai bahasa Mekah asli pasaran. Anta walad Makkah, langsung ditembak begitu sama dia. Anta walad Makkah, langsung tanpa dia tanya profilan dari lisan, mereka tahu. Wallah itu pendengaran itu hebat ya, kawan. Pak, ini kita modalkan anak-anak kita tuh, dan anak-anak kita ini cerdas-cerdas. Anak-anak kita ini cerdas-cerdas ya, Pak. Jangan diremehkan anak-anak ini. Oke lah. Perilaku mereka yang manja, yang luka sedikit ke UKS, ya turun dari lantai 2 masjid pincang-pincang mau ke UKS, Ustaz, apanya sakit? Nah, ujung jarinya berdarah dikit. Itu nggak usah terlalu dipedulikan, tapi mereka punya modal pendengaran dan daya tangkap yang luar biasa. Anak-anak zaman sekarang begitu rata-rata. Meskipun Allah kasih kelebihan kecerdasan, di satu sisi Allah mungkin mencabut sedikit mentalitas, mental bajanya perlu diasah juga. Ya plus minus ya. Allah memberi, nanti Allah mencabut di satu sisi. Seperti itu hikmah.
Ya, tinggal kita bagaimana cara memperlakukan anak-anak itu. Metode paling bagus ya ikhwan Ithra. Fa'arjukum awalan, sebelum di kelas-kelas, sebelum di halaqah-halaqah, antum semua masuk ke kantor boarding satu sama lain berbahasa Arab. Satu. Itu pertama. Wajib. Ustadz Ajib Umar, beliau berusaha masuk ke kantor boarding itu berbicara pada saat itu dengan bahasa Arab. Ana sejak tahun yang lalu ana perhatikan beliau sangat berusaha untuk berbicara bahasa Arab selain untuk memperlancar diri, dia praktek dan itu sangat baik. Kemudian Ustaz Rizky hampir tidak pernah ngomong bahasa Indonesia sama ana. Ustaz Fauzi, ya. Yang lainnya antum malu-malu mau bicara. Ustaz Omar Zain jazahullah khair, dari zaman masih kelas 12 beliau selalu bahasa Arab sama ana. Serius. Ustaz Parvez pakai bahasa Arab Uni Emirat. Luar biasa. Pokoknya bicara. Lihat anak-anak tuh ngelihat lingkungan antum itu ini bahasa Arab, ini bahasa Arab. Ada Syekh Samir ajak ngomong, ibaratnya kalau antum latihan tenis itu sama tembok. Ajak ngomong bahasa Arab sudah dia. Itu bagus buat ngelatih insting antum. Nanti dia punya kosakata baru ya, antum tanya ya, ma ma'na hadza. Terus dia punya apa? Accent, lahjah. Lahjah Syamiyah ini dia sedikit agak ada lenggoknya. Lahjahnya halus. Kalau ana bilang lahjah Syamiyah itu sama seperti Sunda kalau di sini. Iya. Sundawi itu orang Syam itu ya begitu lahjahnya. Kalau Mesir, Surabaya, kasar. Kalau Mesir ya agak kasar. Ini cara paling bagus dan itu subhanallah ya. Dalil bahwasanya Ithra itu adalah metode paling hebat dalam bahasa apapun. Antum mengajarkan bahasa Jepang juga sama. Di rumah anak antum kenapa bisa bahasa Indonesia? Karena mendengar antum berbahasa Indonesia. Ustadz Syafiq Reza Basalama anaknya hampir kalau nggak disekolahin SD, waktu itu sebelum SD di rumahnya nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab. Dia sama istrinya ngomong bahasa Arab terus dari mulai lahir anaknya. Itu Ithra, metode Ithra yang membutuhkan apa? Skill dulu kita. Tajamkan juga skill kita sambil berjalan, sambil kita tambah kita punya skill bahasa dan berani berbicara. Bicara. Salah itu bukan aib ya, apalagi salahnya ada di madrasah. Kita di sini semua belajar. Anak belajar. Anak kalau ngobrol sama Syekh Abu Ishaq itu, anak belajar bahasa Arab. Anak apa yang Anda tanyakan tentang fatwa, tentang hukum, tentang ini, itu nomor 2. Wallahil adzim, yang Anda ambil bahasanya. Bagaimana Anda bisa masuk ke beliau tuh berbahasa dengan bahasa kitab, berbahasa seperti bahasa halaqah bersama para ulama. Itu kan lingkungannya beda itu. Kalau antum bicara sama Syekh Abu Ishaq itu sudah seperti itulah antum berbicara sama Syekh Saleh Al-Fauzan, sama para masyayikh yang lainnya, pakai bahasa itu. Nanti kalau kita sudah sama-sama oke, ini bahasa Arab sudah hidup lagi di boarding, itu nanti antum naik lagi ada bahasa kontemporer namanya, itu digunakan di bahasa media seperti bahasa-bahasa di berita Al Jazeera, Al Arabiyah, berbicara tentang politik, berbicara tentang macam-macam, geopolitik, diplomasi, itu bahasanya lain lagi tuh, bahasa Arab tapi itu disebut dengan bahasa diplomasi ya, itu yang digunakan di media atau yang disebut dengan lugha i'lamiyah. Beda, tetapi mufradatnya sama, susunannya yang berbeda. Itu artinya sampingan. Kalau antum mau buka di YouTube berita Al Jazeera tentang Indonesia, misalkan tsunami Aceh, antum cari keywordnya pakai bahasa Arab, akhbar Al Jazeera an waqi'at tsunami fi Aceh Indonesia, keluar dia 2004. Keluar dia semua taqarir
berita-berita. Kenapa Anda pilih Indonesia tsunami? Karena antum sudah tahu kosakata tsunami, kejadiannya antum sudah hafal, tinggal antum convert dengan pakai bahasa i'lam tadi. Itu cepat. Bisa nangkep langsung. Antum modalnya sudah ada. Begitu. Di buku Anda jelaskan aja langsung untuk mempersingkat waktu ya. Di buku dalam satu bab At-Tasutani masalah ya undur wastami' ini dibaca berulang-ulang ya Pak. Antum bacakan dulu. Ya fulan, suara lantang. Ini kita lagi jejelin telinganya loh dia. Suara lantang, jangan lembek. Ya Arkana, anta satakunu Muhammad. Wa anta ya Rafif, anta satakun Isa. Anta satakun bidawri Isa. Ya Iqra. Suruh baca. Antum contohkan dulu. Ana sekarang ana jadi Muhammad. Ana sakunu bidawri Muhammad wa anta ya fulan jadi Isa. Antum sittun hada qalil. Aina al-haqibah? Terus begitu, nanti gantian itu terdengar terus. Yang ketiga, orang yang ketiga dia lebih lancar karena dia memperhatikan. Yang keempat, yang kelima dan terus begitu. Kemudian turun ke tamrin. Tamrin ini adalah tamrin ya latihan itu sangat penting. Sangat penting. Isma' wada'. Nah, ini terlalu atfal ya. Ya. Iya. Aina al-haqibah? Al-haqibah itu huna. Huna berarti lawannya hunaka. Ambil haqibahnya, taruh lagi yang jarak jauh. Hunaka. Apa bedanya huna sama hunaka? Tanya. Huna di sini, huna di sana. Dan seterusnya. Itu harus antum ulang. Jangan lompat dulu ke bab berikutnya. Jangan lompat dulu. Besoknya, pertemuan besoknya, mana makna haqibah? Nah, kalau sudah kelas 8, kelas 9 wajib setiap satu bab itu kosakatanya disuruh baca dulu. Ini lihat dulu, baca apa saja yang ada di sini. Nah, apa saja artinya di sini baru dihiwarkan. Harus dihafal dulu. Wajib dihafal dulu. Dan itu masuk di ujian boarding. Wajib dan didokumentasikan ketika mereka hiwar. Kalau hiwarnya sambil ketawa-tawa, serius ya, bukan waktunya ketawa, serius. Yang keras suaranya. Tapi memang tenggorokan antum pedas. Allah, anak dulu zamannya satu kali masuk kelas itu 3 jam. 40 menit kali 3. Dur. Berapa jam itu berarti? 40 menit kali 3. Iya, non-stop. Di 2019 itu masuk kelas itu 3 JP itu 40 satu kali jalan. Sahwala ya Umar. Tenggorokan ini pedas ya kawan. Tapi ya ada hasilnya. Yang anak kasih contoh di adik kelasnya Umar itu kayak bintang Nabi, terus Akila itu waktu itu kelas 11 waktu itu, kelas 10 waktu itu ya, kayak siapa namanya Dafa Khairi Hakim itu anak di kelas itu ngajar dan itu rata-rata bisa semua. Ada Sani Gorna itu pinter bahasa Arab dari kelas 10 sampai kelas 12 itu kita tangani dengan cara yang sama. Itu Dr. Abdurrahim itu menekankan Isra. لا تخاطبهم باللغة الإندونيسية يا عبد الله، خاطبهم باللغة العربية أبدا أينما كنت. Itu betul-betul keras beliau di situ dan benar. Meskipun anak awalnya kesal, ini anak tidak tahu artinya, ini ngomong terus bahasa Arab terus dia tidak tahu artinya, dia bilang bakalan tahu artinya. Dia bakalan tahu artinya. Itu sahih. Dari mana kita tahu anak lahir di Lombok, sana bisa bahasa asli Lombok, bahasa Sasak, kosakatanya itu tanpa anak tahu, tanpa anak belajar, tanpa anak nulis, tanpa anak baca. Anak bisa tahu karena anak dengar terus. Lesung, tahu nggak lesung untuk buat numbuk padi zaman dulu tuh?
Itu bahasa Lomboknya. Hah? Kalau orang Lombok itu bilang geneng. Anak pertama dengar geneng tuh nggak tahu, tapi akhirnya tahu anak. Tahu anak, ditunjuk. Oh ini namanya geneng. Oh ya sudah. Nempel sampai detik ini ya kawan. Sampai detik ini nempel. Itu Isra. Wallahi itu metode paling bagus. Tapi membutuhkan apa? Effort luar biasa. Sama-sama punya kemauan. Antum yang ngajarkan punya kemauan dan dia si anak itu punya kemauan. Dan harus menyenangkan, harus lantang suaranya, harus atraktif, jangan dingin. Di bahasa itu tidak boleh dingin, nggak boleh dingin ya kawan. Terus tunjuk, astadzin alhamdulillah, tafadhal, daqiqatan, la tata'akhkhar. Itu seperti itu guru-guru kita dulu. Jazakallahu khair. Tamrin itu harus diulang-ulang. Ya habis itu tamrin dan besok dikasih pertanyaan mendadak. Ini bab antum harus kuasai kosakatanya yang ada. Nah, nanti tinggal antum utak-utik. Misal ini ya, anak kasih contoh. Di sini disebut ada jumlah aina al-haqibatu huna. Antum ganti haqibahnya. Ganti dengan kosakata yang lainnya. Aina al-kitabu huna. Aina al-kursi. Jangan terus haqibah terus dikasih beragam. Tetapi kosakata yang dia tahu. Aina as-sarir. Aina al-khizanah. Aina al-thawb. Al-thawb huna. Dan seterusnya. Itu kalau di bab tamrinnya seperti itu, di latihannya seperti itu. Antum rubah sendiri, antum acak sendiri setelah sesi tamrin. Mudah-mudahan paham insyaallah ya. Isra. Jadi langkah pertama adalah ya kawan, kita sepakati dulu kita di lingkungan boarding wajib pakai bahasa Arab. Ustaz Hasan juga ada lupa, beliau selalu bahasa Arab sama anak. Masyaallah. Sahih. Allah sahih, selalu. Baik dia WA maupun langsung. Juga nanti akan Anda sampaikan ke ketua Ustaz Yundi agar merubah lagi pengumuman itu menjadi bahasa Arab. Misalkan ikhwah persiapan anak-anak mandi dan piket yang pergi ke masjid itu harus bahasa Arab. Itu cukup. Itu nanti akan kita rubah oleh bahasa Arab. Untuk membiasakan kita melihat huruf dan membaca, dan juga antum kalau mau izin WA pakai bahasa Arab. Mulai dulu dari kita. Sepakat ya? Antum insya Allah akan jadi guru yang hebat. Dan mulai dulu dari kita. Kalau kita tidak bangkit, tidak macet ya buat. Bangkit dulu kita. Izin, ya. Hatta pakai chat GPT misalkan ya. Ya. Jazakallahu khair chat GPT itu. Kalau dia manusia terus muslim masuk surga ya. Nggak ada masalah. Tapi kan antum yang bikin tuh chat GPT. Tapi jangan ngambil enaknya aja, copy paste buang, kirim. Udah, baca dengan seksama, siapa tahu salah. Baca dulu, siapa tahu salah, dibenerin dulu. Oh iya benar, baru kirim. Gitu. Itu sambil belajar namanya. Begitu ya kawan? Anda rasa cukup? Sedikit tapi ya sudah, itu dasarnya ya. Ya, kita harus praktek. Begitu juga kita praktekkan kepada anak-anak kita. Nah nanti apa artinya itu? Artinya ini. Kalau besok lagi ngomong bahasa Arab sebenarnya. Syukran lakum, jazakumullahu khairan.